itu tidak lagi menjadi acuan. Jika nanti SMA, kuliah, SMA, SMP sudah baru nanti bisa jalan dari bawah ke atas. Kamu tahu juga ya. Karena di SD tanya lagi. Tesnya juga baca itu. Iyalah permasalahan seperti itu kan. Iya. Menyamakan persepsi inilah yang masih proses lah. Dan terkait tentang nilai-nilai tadi, angka-angka tadi, nah kebanyakan angka-angka yang diperhatikan angka-angka kognitif, Iya. pengetahuan, macam berhitung, ya kan? Itu pun alat ukur bapak seringkali adalah sikapnya. Iya. Kan salah. Iya. Padahal tuh beda, ada sikap, ada apa kan? Iya, alat ukur kita menilai dia matematika yaitu dari sikapnya ngumpulkan PR apa enggak, kan enggak pas. Padahal ngumpulkan PR itu udah sikap apa? Itu dari sikap. Sikap ya, sikap apa ya? Padahal kalau misalnya kita tengok kemampuan matematikanya dengan alat ukur yang pas bisa jadi jago. Iya. Kita pun butuh belajar membuat penilaian dengan alat ukur yang pas. Dan itu kelemahan kita guru. Ya. Hampir aku bilang kalau untuk kita di tingkat narket ini mungkin 90% lah tidak benar dalam pemberian nilai itu. Ya, itu sebetulnya PR bersama lah sebenarnya. Ya. Guru kita dibenahi. Sebenarnya nilai UN nggak jadi patokan lagi untuk lulus, katanya aja udah senang aku dengarnya Pak. Oh udah. Kalau dulu kan gara-gara nggak lulus anak SMP kan banyak bunuh diri. Udah 3 tahun itu Bu. Malu dia kan. Jadi sebenarnya ini ngejar lomba tinggi nilai atau ngejar skill aja sebenarnya. Nah, apa, masalahnya kan Bu, itu menghapus UN itu mulai digemborkan tahun 2006. Iya, tapi belum masih. Pemerintah sendiri pun tidak sebetulnya satu persepsi dalam hal penilaian itu. 2019 baru stop, berarti 13 tahun. 2003 mulai kami lah kelinci percobaan dulu Pak. Situ masih jalan 3 tahun. Apa tuh? Nilai apa? UN. UN itu Pak yang lulus nggak lulus. Setelah UN itu apa? UN Pak. UN terakhir itu ya? Iya, baru NBK, UN lah. Udah berapa tahun rupanya? 13 tahun udah? 2003 mulai Pak. 2003. Iya, Aku lah pertama itu yang ngerasain kan. Oh. Banyak sih tuh loh Pak, stres, mengundurkan diri dari sekolah, apa. Jadi si pemerintah Anda sendiri pun sebetulnya perlu dibenahi, bukan cuma gurunya. Itu kan PR bersama. Nah, tapi masalahnya dengan dihapus UN itu sebenarnya guru seharusnya mengambil peran di situ. Untuk dalam artian jangan pula nanti UN yang nggak ada, kualitas pembelajarannya asal-asal saja. enggak lah. Sebab nilai kelulusan siswa itu tidak lagi sudah total dipengaruhi oleh sekolah atau guru. Iya. Iyalah, artinya si guru pun tetap harus. Nah, itu dia. Konsisten dia. Dari 2006 mulai itu diminta di stop. 2019 baru terkabul. Artinya pemerintah pun belajar sangat lama dalam mengartikan yang sebenarnya. Orang tuanya pun banyak nangis, malu nggak keluar rumah kan kasihan jadinya mental anak-anak ini. Memang UN itu ada plus minusnya memang kan. Kalau sekarang ini lah kalau misalnya nggak ada UN, kalau misalnya mengukur apa namanya, mengukur kemampuan siswa atau mengukur kemampuan masing-masing daerah, kan jadi bias dia. Itu adalah diambil Pak, literasi sama numerasi itu aja. Iya. Itu adalah jam Bias. Maka sebenarnya kalau macam-macam kita dikaruniai lah misalnya, kalau tidak betul-betul digenjot pemerintah modal pendidikan itu yang apa, ya kita akan ketinggalan dengan daerah-daerah yang lain. Sebab perkara lulus nggak bisa lulus. Kalau alat ukur bapak kembali penilaian tadi. Sementara orang Eropa mereka lebih ke ini disiplinnya yang utama daripada penilaian itu tadi. Kalau ukur mereka itu sudah pas. Karena kalau belajar matematika
itulah peran guru TK, Bu Ina. Iya Pak, makanya ketika udah bagus kami bentuk karakter TK di TK, di SD diabaikan Pak, apalagi SMP SMA. Ya betul. Jadi kalau misalnya TK dari sekolah pembina itu misalnya disiplinnya bagus, apanya bagus, jadi guru SD pun ada melihat nilai plus itu, tidak lagi melihat apakah dia tidak bisa membaca atau tidak bisa berhitung. Tugas mereka sebenarnya, bukan Iya. tugas guru TK. Sebab guru SD itu hanya melihat, loh ini kok nggak tahu membaca ini, Iya. TK mana? Nah, gitu ya. Dan TK mana tahu katanya. Iya, karena gini juga Pak. Di buku kelas 1 SD kan bilang, Nah, nggak ada lagi kesempatan mereka mengajar membaca. kenapa tidak? Ah, itu masalahnya Pak. Jadi ini semua kan serba salah. Kenapa tidak misalnya diterapkan di kelas 1 itu spesial membaca aja? Nggak ada Pak. Orang udah matematikanya pun udah ratusan Pak kelas Nah, 1. itu makanya aku bilang nggak sinkron salah. semua. Sebenarnya kalau dia misalnya ada sekolah yang apa namanya semacam mandiri lah ya, apalagi sekarang udah model kurikulum merdeka ya kan, bisa aja sebenarnya sekolah itu melakukan oke, kelas 1 target kita membaca saja, kan bisa. Bisa. Ah, Ditinggalkan sekolahan itu Pak. loh kenapa ditinggal? Sama kayak TK dulu sini, TK apa? TK KBTA. Membaca dan berhitung, coba. KBTA sensor ya dulu Pak. Nah, Dia dulu nggak mengajar baca tulis hitung di TK udah. nah, 20 dulu TKA-nya. Ketika masuk TKB tidak diajarkan baca tulis hitung, tinggal 2 orang satu muridnya. itu apalah kasus ya. Itu kasusnya Pak di TK. Padahal apa yang diajarkannya itu benar. Iya, yang begitu Iya, Pak. iya. Tinggal dulu muridnya si Joshua anak kita kan. Aku kasih ini Joshua Pak. sama satu lagi. Di perjanjian yang sebelah-sebelahan mereka kan. Nah, aku tanya, kan aku guru TK juga. Nah. Bagaimana di sini Bu pembelajarannya? Ibu, kami sudah dapat surat dari dinas bahwa belajar baca tulis hitung itu kami tidak ajarkan lagi di TK, tapi kami hanya mengarahkan, mengenalkan katanya. Makanya aku masuk ke situ anakku Pak. Apa poinnya di sekolah ini? Kami mengajarkan agama, oke. Karena kalau mengajarkan agama, aku di rumah nggak sempat. Iya, iya, iya. Jadi kalau masalah pengetahuan dapatnya seiring berjalannya waktu. Karena Kevin tamat sekolah Pak TK, dia nggak kenal huruf pun A sampai Z, hanya beberapa kenalnya. Iya, Tapi iya. di SD dia 2 bulan setengah, 2 bulan setengah pun kan itu daring, Nah, daring. Dia udah bisa baca Pak. yang ngajari? Nggak ada, datang sendiri sesuai dengan kematangan umurnya. Makanya sekarang diminta SD itu jangan di bawah 6 tahun karena belum matang mereka. Kita paksa pun ada anak matang dia usia 5 tahun, ada 4 Ya, tahun secara umum lah Iya, sekarang nih ya. iya. dia matang walaupun paksa kamu pukul kamu cubiti, dia matangnya umur 7 tahun. Iya, iya. Dulu kan belajar baca kita tak ada yang ngajarkan, tahu-tahu sendirinya semua. Udah pasti diajari lah Bu Ina. Diajari tapi kan nggak kayak sekarang. Ya artinya diajari tuh cepat nangkap dia gitu maksudnya. Dia carinya. Karena kita diajari. kan umur 7 tahun lebih Iya. SD kan. Iya. Nah jadi karena itulah udah dipelajari pemerintah lagi balik, makanya nggak boleh di bawah 6 tahun SD sekarang. Aku aja terkejut Pak, karena kan daring, gurunya ngasih info-info. Mak ini yang mana huruf A, yang mana huruf inilah gitu. Jadi intinya memang nggak sinkron lah pendidikan kita Iya, ini nggak kan. sinkron Pak, nggak sinkron Pak. Makanya nanti kami boleh kami paksa Pak. Kayak dulu kan tahun 2006 aku udah kerja kan. Tamat dari kelasku anakku udah tahu baca. Paling Iya, enggak iya, iya. mengeja sudah pintar. Bisa kita Iya. cek Iya. buku SD kelas 1. Kapan si guru kesempatan mengajar membaca? Nggak ada. Sementara di TK nggak dikasih ya. Jadi kemana kita kan? Bingung kan? Waktu itu bilang sebenarnya kalau dia sekolah SD itu dia bisa berkreasi misalnya. Itu artinya kan kembali kepada si guru yang bijak mengatur pembelajaran yang Iya. pas. Masuk kelas 1 tetap survei. Siapa yang belum bisa membaca? Ya, surveinya itu. Baru konsen aja tuh master itu membaca berhitung titik.
Sekarang les baca pun hampir 2 juta pula Pak. Les untuk membaca sampai mahir aja, khusus untuk baca aja. Kau bayangkan kan dah tambah 2 juta. Mana diambil orang pada uang? kemampuan dasarnya itu kemampuan yang Karena anak-anak kadang kalau sama gurunya dia tertib, sama orang tuanya enggak. Sehingga apa? Memang di pemerintahnya sendiri pun lama belajar begitu. ya. Maunya tadi kelas 1 itu sama kayak kelas 1 kita dulu maunya. Kelas 2 oke lah boleh diperberat kan. Di kelas 1 khusus baca tulis Iya. misalnya kan. Di kelas 2 diulang barulah masukkanlah kurikulum Iya. tadi. Ya kalau lebih pikirlah, jadi kemana lah ahli-ahli pendidikan kita yo? Nah itu masalahnya Pak. Itu makanya ahli ini pun namanya ya ahli. Coba lah. Karena kita sama ahlinya ini. Aku tadi aja aku mikir Pak, 2006 itu Pak, aku ikut demo UNU Pak, UN itu. Ke DPRD kami ikut itu, DPRD Sumatera Utara. Beritanya kemarin sampai Metro TV, diundang teman kita itu Metro TV di acara Farhan kemarin di Jakarta di NTV. Nah, tahu Bapak siapa lawan kita? Menteri Pendidikan dan DPRD Komisi Pendidikan. Kita langsung bentrok ke situ. Mereka tidak mau sistem mereka diganggu. Itu masalahnya Pak. Tahu Bapak kemarin apa kata Yusuf Kala? Show must go on. Ya. Itu katanya. Memang kan perdebatan itu kan kemarin itu kan memang apa namanya, pro dan kontra memang. Ya. Mereka nggak mau dikritik. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah 13 tahun, tapi itulah prosesnya segitu lama lah. Artinya untuk mendobrak suatu sistem dia memang butuh lama. Pas didobrak dulu itu Pak, tahun 2006 itu, 2006, 2007, 2008, kami yang honor kemarin di swasta Pak, banyak yang dipecat. Dipecat, dikurangi jam mengajarnya. Gara-gara demo. Gara-gara demo UN itu agar dihapus. Bahwa UN itu pelaksananya curang. Bukti lengkap. Aku memang termasuk tak begitu sepakat UN itu dihapus. Hanya memang kecurangan tuh memang ya, di situ sebenarnya inti masalahnya. Nah, sebab sekolah hampir tidak punya kemampuan, macam kita lah, Ya. hampir tidak punya kemampuan memberikan soal yang terbaik. Nah ini dibandingkan model soal UN. Di mana lah Bapak bikin logikanya gitu? Tuh Pak. UKG kita guru Pak, nilai 4. Ya. Udah. Kenapa murid dikasih untuk UN itu minimal 5,5? Dari mana logikanya? Nah, artinya nggak nyambung. artinya kan kembali bahwa pembenahan guru itu jadinya kan. Itu aku bilang. Nah, itu. Hasil UKG guru tahun 2015 Ya. bahwa 4, sekian. Ya. Kenapa dipaksakan murid nilai 5,5? Nggak nyambung. Ini nggak Sekarang kan 8 diminta guru. Nih, maksudku gini Bu, rata-rata nasional itu Bu. Ya. Artinya nilai kita guru nilai 4. Murid 3 main di Muridnya harusnya 2,5 atau 3 lah. Tapi Kenapa jangan, dibilang 5,5? tapi jangan salah baca deh. Nah, UKG itu bukan menilai kemampuan guru mengajar. Enggak. Jangan salah. iya, itu pas. Coba tes misalnya kemampuan misalnya nih. Kemampuan tentang pelajaran. Kalau sempat ada guru Pas tes ini, Bapak bilang itu. tes EPTA misalnya. Tapi pemerintah membuat alat ukur Iya, itu kan gitu. Itu maka alat ukurnya tadi, aku bilang tadi banyak yang nggak pas. Itulah banyak kemarin guru yang UKG 2015 asal-asalan. Nah, terus UKG yang pertama itu, pertama udah mau kayak teknologi. Iya. Kemudian, PTK. kemudian guru dengan kondisi rata-rata usia sudah di atas 50 tahun sudah asal-asal saja. Ya, betul.
Termasuk di kita bicara, udahlah salah-salah itu. Memang nggak serius lagi kita. Nggak serius. Betul. Nggak penting katanya kemarin. Ah, Aku kebetulan kemarin. bagi yang nggak penting pula kan? Ah. Itu. Bapak. Aku kemarin Nggak ketemu aku Ina, penting, aku Pak. kenapa nggak penting kan? Iya, Ah, aku itu. banyak waktu cerita di Selamat Jalan. Ah. Bagaimana nilai ujian kalian dapat nggak gitu kan? Ah. Nggak penting itu hanya untuk data guru saja. Pemetaan. Pemetaan itu saja. supaya tahu bahwa guru itu masih hidup tak apa gitu kan? Iya. Loh, tapi ujian. Iya, nggak itu kan masalah. Maksudnya dapat pemerintah nilai 4. Ah. Kenapa pemerintah maksakan murid nilai 5 itu? Makanya aku nggak dari mana logika pemerintahnya coba? Udah aku Aku bilang, di situ aku bingung aku. nilai UKG itu bukan nilai untuk kemampuan mengajar guru. Betul Bapak. Ah. Tapi itu di pemerintah. Iya, itu saja. Ukurnya. Sama seperti murid kita tadi Pak. Ini murid baru bilang, nilai rapornya kita bilang. Ya. Tapi sebetulnya nilai rapor itu nggak menggambarkan dia seutuhnya. Hancurlah kemarin nilai guru, ada yang cuma 1 rapornya. Jadi memang iya, istilahnya yang kembali merah, lagi yang memang merah. ujung-ujung memang ya pembenahan guru itu nggak maksimal. Tapi sama aja Pak, apa kalau masalah guru di apa? Kemarin kan UKG itu kan yang jadi mentor kan? Nah, Nah, Ya. hilang dengan sendirinya. Ya. Sekarang Iya. penggerak mulai juga hilang, maka mulai hilang. Iya. Karena sampai angkatan ke-10 ini katanya kan Pak, sebelum dihapus. Jadi mau dia kayak mana kita? jadi konsep itu yang nggak jelas memang kalau kita bicara masalah Kita bilang pendidikan. dari atas ini ya mereka sendiri Pak, Ah. ahli-ahli pendidikan kita nggak sepakat untuk ya. persepsi yang sama. Terus waktu kami diklat itu kemarin kan Pak, kami guru-guru biasa lah aku bilang. Nah, contoh lah, saya potong lah diklat kemarin itu. Apa yang paling betul-betul Menarik. penting yang diterapkan ibu di apa? Di sekolah. Di sekolah. Itu tadi Pak, yang bahwa anak TK tadi tidak boleh dipaksa. Nah itu teori. Dan memang Ah. aku sudah kupraktekkan. Nah, ada nggak diajarkan misalnya model prakteknya gimana? Oh, model prakteknya itu kita sendiri guru disuruhnya Pak cara. Nah kalau kita sendiri guru, maka tergantung guru juga. Iya. Mau belajar nggak dia? Iya. Dan seharusnya sebenarnya dalam tutorial kata pelatihan seperti itu ada model yang dicontohkan. Harusnya. Sehingga siapapun menerapkan itu bisa. Ini yang mengajari kita ini kan Ah. tentang kurikulumnya semua Nah, yang itu. kemarin pembicaranya kurikulum, nggak cara mengajar gitu. Terus Usaha jauh-jauh aku lah misalnya, nggak pernah kutemukan mereka tuh membuat role model lah. nggak ada. Nggak ada. Teori cuma dikasih tahu. Ah. Yang praktek kitanya. Terus udah bagus katanya. Terus kan Ya. di situ kan ada 2 guru penggerak Pak. Ya. 2 guru penggerak, 1 kelompok pula mereka berdua. Ya. Dan kami guru-guru yang lain guru-guru biasa. Pada saat pengumpulan tugas dan dipresentasikan, mereka tidak pernah benar tugas. Bisa betul. Hah? Setelah aku bilang Pak, nggak pernah benar tugasnya. Ini salah. Bagaimana seorang guru penggerak bertugas salah? Dia Ha? masih calon itu. Enggak Pak, udah lulus. Kok calon? Angkatan berapa dia? Angkatan iya dia pertama guru TK Tanah Karo ini. Oh, dia bukan dari angkatan Tanah Karo kemarin ikut. Iyalah Tanah Karo. Enggak lah, angkatan ke Tanah Karo angkatan 4 pertama, Bu. Ah dia. Nah, Angkatan Belum 4. belum tamat, Bu. Udah lah Pak, udah tamat. Orang aku ikut 1, Ibu. Hah? Kam 1. Masih loka 7. Berarti luka keberapa itu? Loka 89 terakhir. Itu yang kemarin di SKB ya? Itu loka 7. Oh, 7 kan? Ah. Oh alah. Ketawa lah kami jadinya semua Pak. Kan? Lagi pula, Bu. Masalah kurikulum nggak ada di guru penggerak. Nggak ada. Nggak ada. Yang Ini ada nggak di masalah situ, kurikulumnya dia Pak kan? yang ada di situ disuruh mengenai bagaimana pedagogi mengajar, Ya. menghadapi murid apa adanya. Ya. Nah, jadi terkadang, tapi memang balik ke pribadi kita masing-masing lah, karena sistem tidak mendukung untuk itu. Sistem mana misalnya? Contoh, nah, itu misalnya terlambat nanti si murid, Nah, terlambat si murid itu ada namanya sistemnya segitiga restitusi. ya, Mereka ditanya dulu Ya. bagaimana, apakah mereka menyadari akan kesalahannya. ya, Lalu mereka dikasih penguatan supaya tidak Ya. terlalu berlarut-larut dalam ketakutannya. ya, Baru ditanya komitmennya. ya. Nah, itu aja, nggak ada hukuman. Ya. Nah, Nggak ada betul. hukuman ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ini diterapkan di sekolah? Nyambung Nah. nggak, Bapak?
Nyambung. Nggak mau kepala sekolah, Pak. Kenapa nggak mau? Karena kita ada pensekoran, Pak. Nah, kalau kembali pensekoran yang dibuat oleh sekolah kita, itu kan sebenarnya kesepakatan kita tuh. Iya. Dan pensekoran yang kita lakukan di sekolah kita itu banyak titik lemahnya. Itulah aku bilang, sistem yang ada Ya. tidak terlalu mendukung untuk menggerakkan itu secara leluasa. Jadi mau kepala sekolah dia harus dihukum surat raja gitu lah ya. Artinya dikasih sanksi. Sebenarnya, jadi kalau misalnya kasus macam tadi itu, memang ya salah satu fungsi guru kan itu kan. Ya. Dan untuk misalnya semacam itu kan semacam survei lah mahasiswa kan. Nah itu kan diperlukan memang, sekali lagi memang diperlukan memang latar belakang guru yang betul-betul bisa untuk mensurvei siswa itu. Mungkin secara psikologis dia bisa mendekatkan hati dia pada siswa. Kenapa anakku? Nah itu. Dan itu dipelajari di pedagogi memang kan. Ya, dan guru PK-nya kan gitu. Iya. Nah, tapi mereka si guru PK sendiri pun banyak nggak setuju akan hal itu. Nah, itu makanya bilang sistem tadi tidak terlalu. Itu makanya ketika sistem tadi sudah tidak mengayomi suatu kebijakan, akhirnya si guru lah pada itu memakai kemampuannya. Memang kalau dibilang sistem sekolah yang kita buat itu memang ada titik lemah dan Pak, bagus itu, Pak. Iya, tapi kan tadi contoh misalnya siswa cabut nih. Ya. Cabut dia pada les pertama. Ya. Gurunya si A melapor gurunya. Ya. Maka jatuhlah sanksi kan gitu. Ya. Kemudian dia masuk les kedua. Ya. Les ketiga dia masuk. Ya. Les keempat dia cabut. Dengan guru yang berbeda. Tambah lagi skor dia. Dua kali cabut. Dua kali cabut. Ya. Kemudian guru masuk guru yang berikutnya. Mana satu cabut. Tambah lagi skornya. Ya. Pertanyaan, satu hari itu berapa kena skor dia? Berarti kalau 4 kali dalam 4 mata pelajaran, maka 4 kali cabut dia. Iya, betul. Iya. Itu kasihnya kan? Itu dia. Jadi artinya bisa skor itu double dia berkali-kali dalam satu hari dengan kasus yang sama. Nah, tapi akhirnya kita mengeksekusinya pun nggak lagi sanggup. Itu makanya ketika dibuat misalnya gitu, memang berat dia. Sekarang kita lihat gitu Pak, di mata pelajaran apa dia nggak cabut? Itu dia nggak tertentukan itu, kadang dia tahu, kadang enggak. Pokoknya suka dia gitu. Suka dia ya. Iya. Kadang orang agak mencabut dia. Hah? Iya. Olahraga. Ya memang ya, sekali lagi memang Balik ke kita itu makanya memang. Makanya ke kurikulum merdeka katanya itu kemampuan si guru. Memang guru harus. Gitu. Kalau aku pikir aja tuh ya, memang guru tuh harus pintar lah. Iya. Aku kulihat ibu itu ya di Facebooknya kan. Dia guru kita bodoh kemarin. Ibu kita nih tahu Tagalog. Aku nanya kamu, guru biologi. Dia sekarang udah pindah ke SMA 1 gitu kan. Jadi setiap pembelajarannya dia masukkan ke Facebooknya, pelajarannya itu semakin menarik gitu. Udah mulai ngantuk anak-anak, diajaknya main TikTok. Ayo. Dia main TikTok lanjut lagi. Jadi Bu Ina, kepintaran guru yang paling dituntut itu bukan kepintaran EQ-nya, tapi kepintaran menguasai sosial dan menguasai kelasnya, kecerdasan sosialnya. Sekarang aku tanya ibu Ibu Ina tanya, apa Pak? menurut lu pindah dia itu bayar gak? Bayar. Urusan juga kawan itu. Itu makanya aku bilang artinya nggak ada pindah nggak bayar. Artinya Bu, dia secara spiritual nggak pas itu. Lihat itu semuanya masalahnya Pak. Di situ Semuanya lah tadi kan bagaimana
karena kan di jam-jam terakhir itu kan yang ada ngantuk, Iya, betul. lemas. Jadi bagaimana supaya anak-anak ceria kembali, terus pembelajarannya nggak kayak sistem itu dulu. pas. Dan Baca itu buku, begini. Dan itu tidak akan ditemukannya di ruang pendidikan waktu kuliah. Lah, Tidak akan ditemukannya. Kebijakan dia itu. Nah, itu tergantung kecerdasan Ya, dia itu. ya. kayak mana dia nggak Bisa berimprovisasi dia. Ya. Ini ya. Dan itu termasuk dalam kategori penguasaan kelas. Ya. Jadi penguasaan kelas itu bukan kemampuan dia ilmunya tinggi, enggak. Tapi memang dia pintar juga memang. Ya, memang pintar kalau sudah pintar. Kalau ada guru, misalnya mampu dia bisa mengekspresikan lewat dunia digital, maka dia cerdas. Siapapun dia. Kalau rutin tapi ya, Iya, dia pasti dia orang cerdas. dia pun kuliah seperti itu, Pak. Rutin digunakan media sosial. Iya. Karena anaknya pun diajak gitu Ah. kan. Misalnya buat pembelajaran inilah bagian tumbuhan, bagaimana Iya. supaya menarik dia. Iya, betul. PowerPoint-nya masing-masing ada di situ. Nah, Terus iya. digabungnya itu. Kan apa? Jadi anak-anak nggak jenuh. Ya. Nah, kembali kita IT tadi PowerPoint. Berapa persen guru kita bisa Iya. membuat PowerPoint kan? Ya kan? Itu Tuh, dia. minim Pak, minim Nah, Pak. kan harusnya bisa kan? Harusnya bisa. Kalau buat itu nanti kan belajarnya cepat ya, walaupun agak-agak sederhana lah kita buat Iya. kan cepatnya. Ini Pak, uang itu harus kuat terus internet kita. Sertifikasi ibu kan ada. Pak. PowerPoint itu kan nggak pakai internet. Itu kadang lupa Pak yang saya nggak pas saya rasa. Sertifikasi Nggak kan uang. ada. Nggak ada uang. Jadi kemana Ah. sertifikasimu? Ku bilang di Ah. aku sombong. Oh, nggak bisa buat apa namanya buat model PowerPoint itu, tinggal beli aplikasi. Ya ada kok bawaan komputer ada. Ada bawaan komputer ada. Laptop ada. Ada laptopnya Pak Guru. Loh. Kan? Padahal dia kalau dia mau berpikir ya, dibelinya laptop mengajar pun dia enak nggak capek. Padahal beli laptop berapa lah? Paling 5 juta Nggak misalnya. dapat lagi Pak kalau yang bagus. Ya boleh 7 juta. Tapi ketika itu sudah dipakainya, 9 sekarang Pak. Ah, malah Ada Bu, nggak terpakai nanti. sanggup itu Bu. Kalau kayak kita gurunya 22 RAM 2 5 sudah bisa itu Bu. Tapi kalau misalnya mau spek game ya lain lagi lah. itu Iyalah kalau itu. RAM 2 udah sanggup itu. Tapi nanti kalau kan terus belajar kan kurang jadi. Nah, kalau tergantung ngerti kita mau kita ajak dia mau ngapain. Kalau untuk pembelajaran kita Pelajaran kelas tuh bisa RAM ya. 2 cucu boleh itu. Itu nggak ada uang Pak. Anakku kuliah semua anakku dulu lah. Itu. itu kemarin tuh Pemkab Karo belajar IT dia apa di untuk guru-guru apa, mulai dari Google. Coba sekarang tanya, ada nggak nerapkan? Itu makanya Pak. Artinya PR bersama. Memang itu saya itu. bilang. Kayak inilah kemarin Pak yang aku berangkat itu kan. Ini nggak dari sekolah, masing-masing guru. Karena kan diklat berjenjang ini ada 3 tingkatan Pak. Iya. Ada diklat dasarnya, udah semua Iya. kemarin semua guru di TK Pembina. Iya. Jadi lanjutlah ini. Ya. Tingkat lanjutnya kan. Nah, jadi Bu apa yang kalian pelajari? Nggak tahu Bu. Kenapa nggak berangkat? Itu kan semua guru diwajibkan kemarin. Bilang. Jadi kan berulang lah sama kepala sekolah. Ibu pun kenapa nggak berangkat? Kemarin kan ada surat dari dinas bahwa semua yang punya diklat dasar diwajibkan naik ke tingkat diklat lanjutnya. Kenapa ibu tidak mau ikut semua? Aku bilang kan tolong lah dia Pak. Sampai kan aku ngajar-ngajarkan. Ini untuk guru, ngapain pula aku ngajar-ngajarkan kalian pun nggak mau datang? Aku bilang. Jadi di bagian diklat dasar pun banyak yang nggak suka Pak. Banyak. Keterpaksaan pikirnya tuh. Iya, itu tadi kita memang Kecuali tadi Pak, diklat T aku wajarkan ke semua kan gitu. Ini semua guru diwajibkan Pak. Iya. Terus kamu nanya itu apa? Aku kasih tahu kalau kamu nggak maju juga. Nah, ibu di sekolah ibu biaskanlah. Aku biaskannya nanti Pak. Tapi Suruh kepala buat sekolah. caranya seperti itu. Ah. Mereka sadar Pak. Karena udah capek kali kemarin ayo Bu daftar. Iya. Jadi sekolah kita kayak mana? Kami yang berangkat ke sana Pak. Rata-rata sekolah daring di rumah. Karena berangkat semua gurunya. Udah aku ceritakan
apalagi kita guru-guru kita di Karo ini, karena kalau pelatihan itu paling malas. paling malas itu. Suamiku marah. Tolong leher suami itu untuk pakai kamu. Jelasin aku bilang. Sekarang uang beli rokok suamimu pun dari pemerintah. Aku bilang kok malas ikut. Itu nggak bilang tadi, ini PR bersama. Sama lah. PR si murid juga bagi Iya. tugasnya, guru juga, dan suami istrinya harus mendukung ini Pak. Kalau nggak jalan Iya, Pak. Pak suamiku marah katanya kau lah dulu Pak ya. Kok marah? Dulu pun kan tahu suamiku kau pegawai. Kok Itu makanya ketika berhasil misalnya si guru dalam hal menerapkan pembelajarannya dengan baik, itu bukan prestasi dia semata, tapi ikut dukungan keluarganya, iya. sekelilingnya, muridnya yang mau diajak belajar. Makanya bingung gitu. Itulah dilematik pendidikan kita ya. Itulah, kan baik kali ya Iya, Bapak iya. ini tadi kok bisa. Yang pagi hari ini kita ada diskusi panjang lah untuk mutu pendidikan Indonesia yang lebih baik. Amin. Itu dia. Iya, nggak apa-apa. Kayak cocok kita jadi satu kepala dinas, satu menteri, satu yang ngurus pendidikan lah ya kan. Kapan Kalau ini? diskusi ini, Bukan harus di negara Pak. oh iya betul. Di kelas saja kita Kelas laksanakan. Udah berbuat mantap ya. Oke siap. Sampai ketemu Wina ya. Berarti bisa masuk dulu apa ini? Di mana? Atas saja minta. Ini. Iya. Nggak bisa Kalau- katanya semalam Bu. Hah? Kalau nggak datang mobil Pak. Boy me. Os. Bisa. Belakang Pak Dewi. Samping DP. Sampingnya. Boy dong. Bisa? Oh, Sini? Iya. Dia sudah tadi ya. Nanti kalau apa dia kan bawah kita ya kan? Yalah, aman ini. Nah, itu. Kita tinggalkan kelas. Oke. Selesai. Apa yang bikin kalian? Ngopi apa sih itu? Iya. Ngapain ketanya?